Engkau yang layak dimuliakan di atas bumi. Dan itu pun kami mau belajar memuliakan nama-Mu. Pujian hanya bagi-Mu, hormat hanya bagi nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkan dan belajar untuk melakukannya. Turunlah urapan-Mu atas kami sekalian. Mampukan kami untuk mengerti dan tolong kami untuk dapat melakukannya. Jawab semua pergumulan kami sesuai dengan kebutuhan rohani. Sampaikanlah itu bagi kami. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Di nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang ada di warta dan juga terpampang di depan. Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca bagian ini bergantian. Ayat 1 saya, ayat 2 Bapak Ibu Saudara sampai ayat yang ke-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus itu berubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa baiknya kami ada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kami tiga satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu semua murid-Nya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia akan dahulu? Jawab Yesus, memang Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan meninggalkan mereka. Bersama, pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas bukit. Ada kalanya otoritas disampaikan supaya yang mendengar, yang melihat dan mengetahui harus belajar mendengar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan belajar mengenai Yesus yang pertama, bagaimana kisah Yesus dimuliakan di atas gunung.
Kita tahu bersama dikatakan ayat yang pertama dan yang kedua itu Tuhan Yesus ketika 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Jadi maksudnya di sini Matius lebih menyorotkan kepada kelompoknya sendiri. Maksudnya bukan sendiri karena mereka ada 4 orang, 3 orang bersama dan 1 orang. Nah, tetapi dikatakan di sini sekelompoknya menyendiri mereka, tidak diikuti orang banyak. Dan apa yang dilakukan di sana? Mengapa? Dan apa tujuannya? Kita akan belajar ada 3 hal, yaitu Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang mulia. Nah, dikatakan ayat yang kedua, Yesus hanya membawa 3 orang murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mengapa? Pertanyaannya, kenapa enggak murid yang lain? Kenapa 3 orang, tidak 5 orang atau 2 orang saja? Jawabannya karena 3 orang murid itu adalah murid yang paling dekat dengan Dia. Kalau begitu Tuhan bisa pilih kasih? Bukan. Tetapi lebih cenderung ketiga orang ini dekat dan mau langsung melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh dan bawa. Maka dikatakan, kita bandingkan sama Markus 5, Matius 26, di mana juga dinyatakan juga bahwa kalau lebih dari 2 orang, berarti kalau suatu perkara atau sesuatu yang kita lihat, sesuatu kejadian yang terjadi, dikatakan apa oleh Alkitab? Sah adanya. Inilah mengapa alasan Matius menulis dengan jelas 3 orang ini dan mereka sendiri saja. Karena kalau sebuah perkara disaksikan oleh orang satu saja, maka dipertanyakan. Tetapi ketika 3 orang atau lebih, dikatakan paling minimal dari 2-3 orang, dikatakan itu sah di depan banyak orang dan saksi yang benar. Maka dikatakan Matius 26:5, dimanapun juga hanya ketiga murid yang diizinkan untuk mengikut Dia, dan Dia dikatakan sah sebagai saksi. Selain orang yang terdekat, tetapi juga ingin menyatakan kasus ini benar adanya, tidak diangan-angankan. Nah, mengapa Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang mulia dan menyatakan ketika membawa murid-murid naik ke atas gunung? Matius 17 ayat 2 ini dikatakan apa? Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mengapa hal ini terjadi? Berubah rupa, kata Yunani yang digunakan yaitu metamorphote, atau bahasa anak taulnya atau bahasa metamorphosa. Artinya lebih senang perubahan bentuk kalau dalam dunia biologi. Ya, anak-anak yang sekolah pasti tahu itu. Perubahan dari bentuk ulat menjadi kepompong. Setelah 3 atau sampai 5 hari, saya nggak tahu waktunya, lupa. Tapi dia berubah kupu-kupu. Itu namanya metamorfose. Makanya dikatakan jangan kok itu bersahabat itu seperti kepompong. Nah, dilupakan. Kalau kau berubah jadi cantik, diriku dilupakan. Kalau kau berubah jadi pintar, lupa. Nah, tetapi di sini lebih cenderung kata ini digunakan. Perubahan itu bukan untuk dari bentuk yang tadi, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Bukan, tetapi di sini lebih cenderung dikatakan kata morphote ini dia berubah wajahnya. Berubah di sini dikatakan tetap yang alami, bukan perubahan bentuk seperti yang tadi saya sebutkan. Perubahan yang dimaksud ini hanya digambarkan, yaitu Yesus pakaiannya menjadi bersinar penuh kemuliaan. Tiba-tiba tidak pakai baik clean, apalagi so clean dan clean yang lain.
Tetapi oleh karena karya Allah, dia berubah mulai dari jubahnya sampai kepada mukanya. Bapak Ibu Saudara, gak digambarkan di sini ketika saya menyelidiki tadi malam itu, perubahan itu bagaikan seperti sinar matahari. Bapak Ibu pernah lihat matahari? Kalau pagi-pagi sekali enak, sore enak. Coba jam 12 terik kita lihat ke sana, langsung berkunang-kunang, langsung karena apa? Mata kita tidak sanggup. Bagaimana ini pun gambarannya dikatakan seperti Paulus ketika dia mau menganiaya jemaat bertemu dengan Tuhan demikian. Maka kemuliaan Allah itu identik dengan sesuatu yang menyilaukan. Apa yang menyilaukan kita saat ini? Aplikasinya. Ada orang yang tersilaukan karena hal-hal duniawi, uang, kedudukan. Apa yang menyilaukan membuat mereka terperangah begitu, ataupun yang membuat kita kalau apa istilah kami pemuda kemarin di pemuda atau di media sosial juga, serangan baca, silau juga lihatnya misalnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena kadang-kadang kita bisa terpukau olehnya. Tetapi terpukau di sini mereka memang kagum, mereka memang bangga. Dan mereka membuktikan, atau ketiga orang ini membuktikan, murid-murid ini melihat sendiri Allah dimuliakan. Kenapa sih? Kalau kita melihat Allah dimuliakan itu, murid-murid mempertanyakan. Semua orang mempertanyakan Yesus. Mana mungkin dia anaknya? Dia kan selama hidup selama ini, dari umur dikatakan 12 tahun dalam pengasuhan mereka dari kecil, tapi maksudnya 12 tahun dia mengerti kitab suci, pulang dari bait Allah di Yerusalem, dia tinggal sebagai apa? Seorang remaja dan pemuda, anak tukang kayu. Peristiwa ini terjadi dia umur 30 tahunan. Jadi dari umur 12 sampai 30 banyak orang menyaksikan dia bermain seperti anak-anak biasa. Bahkan itulah maka dikatakan walaupun di dalam diri kealahannya ada pada saat pertumbuhannya, tetapi belum waktunya. Maka inilah waktunya Allah menyatakan bahwa dia waktunya dimuliakan. Ada tujuannya kenapa dia dimuliakan. Yang pertama tadi karena banyak orang ragu kepada Yesus adalah Mesias. Dia yang diurapi, kok orang diurapi begitu? Dan seterusnya. Mana istilahnya cap itu atau pengesahan yang diberikan itu kok hanya jadi tukang kayu. Ketika dalam peristiwa ini maka kita lihat berubah muka, berubah pakaian bersinar, dan muka membuat mereka takjub dan takut, bahkan menunduk dan tidak berani melihat seperti dikatakan melihat matahari tadi. Ini menunjukkan bahwa keilahian Yesus diperlihatkan. Bukan berarti selama ini tidak dilihatkan, tapi ditunjukkan secara jelas dan nyata bahwa dia adalah Allah. Apakah kita masih hari ini menyaksikan Yesus adalah Allah? Menyaksikan itu maksudnya ragu-ragu. Mana mungkin Allah jadi begitu? Inilah yang terjadi, maka kasus ini terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan dia merendahkan diri sebagai manusia. Umur dari kecil sampai umur 30 tahun tadi itu. Sebenarnya dia ingin mengalami seperti yang manusia alami. Berkekurangan, dia sakit, pergumulan. Maka dalam kelas CD saya katekisasi peneguhan itu dikatakan begini. Allah manusia, Allahnya orang Kristen kenapa? Kok bisa tidur? Apakah benar Allah tertidur? Kok Allahnya Yesusnya orang Kristen kok bisa sakit, bisa lapar? Bagaimana jawabannya? Sebagai manusia dia menunjukkan kerendahan hatinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Manusia lapar, capek, haus, sakit, apalagi teriak kalau kawan perlu. Memang itu manusia, tetapi dari sisi ini Allah mau menunjukkan bahwa dia datang dari mulia.
bukan hanya dari surga. Amin. Dia datang dari surga yang mulia, datang ke dunia, dan orang kalau dalam kemuliaan, dikatakan juga dalam Kejadian Keluaran, tidak mampu melihat Allah, maka dia harus menjadi manusia. Nah, Calvin mengatakan begini, keilahiannya dilihatkan dengan jelas pada saat itu untuk menunjukkan bahwa apapun yang akan terjadi untuk memenuhi hukumnya, dia harus menyelesaikan. Jadi bukan untuk pamer-pamer, tetapi Yesus mengalaminya, dan kemuliaan Yesus sudah punya, tapi Bapa nyatakan pada saat di atas bukit itu, menunjukkan bahwa dia memang datang dari Allah, bukan hanya dari anak Maria dan Yusuf saja secara manusia, tetapi dia dari Allah diutus, apalagi ada suara berkata. Nah, demikian dikatakan ada dua orang muncul. Mengapa Tuhan menunjukkan Musa dan Elia bersama dengan Yesus di gunung? Mengapa bukan hanya tidak nabi-nabi lain? Rupanya untuk menunjukkan dua sisi. Musa itu apa sih fungsinya? Tugasnya yang terbesar yang Bapak Ibu saudara ketahui. Memimpin bangsa. Apalagi Musa di sebelah ada gambarnya di situ ya. Kiri dan kanan bawa apa? Hukum Taurat, 2 loh batu, membuktikan bahwa hukum Allah telah datang dan dinyatakan di dalamnya akan ada tertulis, termasuk di dalam Kejadian pasal 3, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Musa membawa itu dan menyampaikan dan berbicara. Dikatakan di sini dia berbicara, tetapi tidak dimaksudkan apa sih yang dia sampaikan. Tetapi dia mau katakan, Yesus ingin mengatakan bahwa dia menggenapkan yang dibawa Musa apa? Hukum Taurat. Mengapa Elia? Ayo, siapa dia Elia? Elia terkenal dengan apa? Nabi besar, nabi yang mengalahkan Baal. Tetapi lebih daripada itu, dia adalah Elia mewakili kitab nabi-nabi. Kalau tadi kitab Taurat, sekarang nabi-nabi besar. Dan terutama kenapa Elia? Karena Elia ketika dalam pergumulan yang berat, tetapi Allah pun juga menolong dia, dan akhirnya dia terangkat. Nah, untuk itu baik kitab Taurat maupun kitab para nabi dikatakan berbicara hal yang sama, bahwa Yesus akan datang. Maka tugas mereka datang di atas bukit itu menyampaikan kepada Tuhan Yesus sebagai manusia, tapi dia sebagai Allah juga dikatakan engkau harus melaksanakan itu. 3 tahun lagi engkau harus melaksanakan, karena dia baru, dan transfigurasi ini dipercayai adalah peristiwa awal dari pelayanannya. Ketika dia habis dibaptis, ketika dia berpuasa dan seterusnya, dan sebelum melaksanakan tugas pengembalaan, penyembuhan dan segala macam yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Musa dan Elia berbicara, menampakkan dari bagian mereka masing-masing. In IP atau versi luar negeri dikatakan begini, mereka berbicara tentang kepergiannya yang akan segera ia genapi di mana? Yesus akan pergi dan menggenapi hukum baik Taurat maupun juga nabi-nabi di mana? Yerusalem. Engkau harus ke Golgota. Bagi murid-murid, wah luar biasa. Maka Petrus salah mengerti. Petrus kan orangnya suka kerja, suka set. Ya, ada istilah sekarang itu set. Suka, maka dia bilang, wah indah sekali. Bagaimana kalau saya mendirikan tenda? Bukan sebenarnya pada esensi yang mendasar itu bahwa Tuhan Yesus dan para Nabi Elia dan juga Musa ini mau tinggal bersama ramalan di sana, tapi dia mau menyatakan kemuliaan Allah, tetapi juga harus digenapi setiap Taurat dan kitab para nabi. Tapi Petrus tidak memahami. Dikatakan Yesus berkata pula dengan orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati. Kamu akan mati dalam dosamu.
ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu jadi. Jadi mereka berbicara tentang kematian Yesus yang akan segera. Nah, inilah dikatakan bahwa Yesus kemuliaan itu menyatakan bahwa dia menggenapi semuanya. Yang ketiga, dikatakan Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Mesias yang menderita. Ibu saudara yang kekasih, di dalam Matius pasal 17 ini dikatakan demikian, ayat yang kelima. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini didengar dan disaksikan oleh ketiga murid. Mendengar itu sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Nah, ayat yang keempat berbicara juga mengenai begitu. Tujuan dari semuanya itu, Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah Allah, tetapi juga Allah yang harus menderita. Mesias yang dikatakan dijanjikan, yang diurapi itu, tapi dia harus menderita. Untuk itulah maka pentingnya kita memahami bagian ini. Yesus dimuliakan bukan hanya pengalaman istilahnya retret biasa. Kalau kita retret itu kembali kepada kesegaran. Jadi nggak ada ketawa waktu retret. Tetapi murid-murid ini diajak retret ke gunung, istilahnya mengulang refresh rohani bahwa ini memang dia yang diutus oleh Allah. Kata berikutnya yang perlu kita pelajari apa? Bagian yang terakhir yang saya baca tadi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang menderita, mati dan bangkit, tetapi orang tidak suka. Maka kita tahu bersama dalam peristiwa berikutnya, Petrus berkata, jangan menderita. Kalau bisa jauh dari engkau. Tapi Elia dan Musa menyampaikan engkau harus pergi. Maka tujuan itu sebenarnya retreat atau yang transfigurasi. Yesus berubah muka ini menunjukkan bahwa dia memang datang dari Allah. Dia juga mau menyelamatkan manusia, tetapi dia harus menderita. Tanpa jalan penderitaan, mati dan bangkitkan. 1 Korintus kita belajar kemarin apa? Sia-sialah kepercayaan kalau dia tidak dibangkitkan. Maka inilah inti dari pembicaraan dari Matius pasal 17 ini. Dikatakan bahwa turunlah bersama mendengar itu, dan ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Jadi ketika setelah menyampaikan itu, mereka rasa takut mendengar suara yang berkata, dengarkanlah dia karena ini anak yang kukasih dan berkenan. Dan mereka tertunduk. Dalam sekejap mata saja mereka dikatakan penglihatan itu atau transfigurasi itu hilang. Jadi pengalaman itu murid-murid alami. Tetapi yang saya mau katakan, memang kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tetapi yang harus jemaat Tuhan pahami, Allah melakukan segala sesuatu dengan tujuannya. Ketika kita mulai ragu-ragu tentang Allah, yakini dia datangnya dari Allah. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa dia harus dilihat oleh orang bagaimana dia datang dari surga, dikenangkan oleh Allah. Maka dikatakan dengan jelas di bagian ini, ayat yang kelima, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bisakah kita sebagai orang percaya selalu mendengar suara Tuhan? Aplikasi sederhana, sekarang mau pemilu. Ada surat pengembalaan dari ketua sinode kita tadi malam baru menyampaikan kepada saya. Yang pertama, sebagai warga negara kita harus taat.
harus ke TPS. Yang kedua, jangan mendengar hanya orasi-orasi orang saja, janji-janji manis saja, tetapi terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Jangan kita mendengar nanti kalau hanya akan begini dan seterusnya, tetapi aplikasinya, sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Mana lebih banyak kita mendengar suara Tuhan ketika mau mengambil keputusan, atau suara hati suara-suara yang ada sekeliling kita? Apalagi dikatakan suara-suara media lebih kencang. Mana lebih kencang yang kita dengar hari-hari ini? Suara media, suara orang sekeliling kita, atau suara Tuhan? Murid-murid dikatakan, dengarkanlah dia. Bisakah kita mengikuti keinginan kita sendiri menjadi murid Yesus? Izinkan saya menanyakan ini, dikatakan, apakah seorang mempunyai wewenang atas diri kita sendiri? Seringkali kita ingin menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Lebih juga kita mendengar suara-suara yang ada di sekeliling kita. Namun di dalam peristiwa ini, mari kita belajar untuk mendengar banyak suara Tuhan. Mengapa banyak keputusan-keputusan salah? Mengapa banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita? Allah memang dimuliakan dan bekerja, tetapi kita tidak mengalami kemuliaan Allah dalam hidup. Tadi malam saya messenger seseorang anak dulu pelayanan, tapi memang dia bukan jemaat kita, tapi dia, Pak, saya mau melayani. Oh iya, mari silakan, sebagai simpatisan, sebagai singa, boleh. Tapi dengan pergumulan yang berat, dengan iming-iming dan seterusnya, akhirnya ketika dia menikah bukan di jalannya Tuhan. Terus saya bilang kepada dia dalam messenger, halo saudaraku, engkau mengakui Yesus adalah Tuhan, apakah itu sudah ada dalam hatimu? Terus dia bilang, tekanan Pak, dan saya mengambil keputusan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan dalam tekanan apapun juga, belajar mengerti. Memang ada tekanan, ada persoalan, ada segala macam di dunia ini, tetapi belajar aplikasinya bagi kita. Elia datang sendiri, dikatakan Musa datang sendiri untuk menguatkan Yesus, dan bahkan Allah sendiri berbicara. Masakah kita tidak mau mendengar suara Allah? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang saat ini lebih cenderung menguasai hidup kita? Ketika Yesus dimuliakan, pertanda bahwa dia ingin menyatakan dia berkuasa di langit dan di bumi. Amin. Dalam hidup kita pun kita harus percaya dia berkuasa atas apapun juga. Untuk itu banggalah kepadanya. Allah saja bangga dengan mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau punya anak, kita punya anak pasti kita kasih. Amin. Atau kita benci? Saya berharap kita mengasihi anak-anak kita. Benci-benci sedikit, tapi jangan terlalu lama. Nah, tapi harapannya seperti Kristus, kita mengasihi anak-anak kita. Dan kita ingin juga supaya mereka lebih dekat kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Demikian juga mulai dari diri kita untuk belajar mendengar Dia. Nah, dalam Kisah ayat 9 sampai ayat 13 penguraiannya itu panjang, bagaimana dikatakan jangan ceritakan peristiwa ini. Kenapa? Karena orang belum memahami kenapa Yesus harus dimuliakan, kenapa dia harus menderita. Dia sudah disampaikan bahkan Musa dan Harun, Musa dan juga Elia datang untuk menguatkan dia. Jangan dulu sebelum kebangkitan Tuhan digenapi semua, baik Taurat maupun kitab para nabi. Nah, maka dikatakan orang bertanya, ayat yang ke-11 sampai 13 itu, ketika jangan sampaikan, murid-murid bertanya kepadanya, demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka yang tidak mengenal
Pada waktu itu ia mengertilah para murid. Maksudnya ketika murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang rohnya Yohanes Pembaptis yang akan datang. Tetapi sebenarnya intinya tadi, Yesus ingin menyatakan bahwa dia memang jalan penderitaan itu harus ada. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Relakah kita hidup di dalam Tuhan dan tetap menderita? Anak muda, saya mau berkata, baik laki-laki maupun perempuan, tetapkah kau setia kepada Tuhan walaupun mungkin nanti jodoh atau tanggal apapun juga ada di depannya. Bukti konkret tadi malam saya bilang, saya setia kau dari pelayanan Tuhan, tapi oleh karena tekanan engkau meninggalkan Tuhan dan menikah di jalan yang bukan benar. Karena apa? Memang di mana-mana ada tekanan. Tapi ketika kita belajar mendengar suara Tuhan, maka kita belajar mengerti Tuhan dalam tekanan ini. Saya tetap seperti engkau setia. Yesus setia enggak? Dia menderita, tapi dia setia sampai akhir. Tapi kadang-kadang kita tidak siap untuk menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah firman Tuhan. Jadi mari kita baca bersama-sama Matius 17 ayat 5. Ini juga yang menolong kita, dan kata yang huruf kapital itu kita pegang. 1, 2, 3. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ini dari inti transfigurasi itu. Allah mengasihi Yesus, Bapa mengasihi Yesus. Dia berkenan atas segala pekerjaannya. Dan kita termasuk gereja pada saat ini, dengarkanlah dia. Dalam hal pemilu kita harus belajar taat, tapi jangan juga kita banyak dengar dia janji-janji dan seterusnya. Dengarlah suara Tuhan, saya mau milih di mana. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Termasuk ketika memilih jodoh bagi pemuda-pemudi. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai karena kelihatan secara manusia baik engkau tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan, walaupun dia kelihatannya sederhana dan tapi dia takut akan Tuhan, saya mau dengan dia. Intinya begitu. Lebih baik mendengar suara Tuhan daripada suara dunia ini. Sebab di luar Tuhan tidak ada kekuatan, dan di luar Tuhan kita tidak ada kekuatan, dan kita tidak akan mengalami yang namanya kemampuan menghadapi segala hal. Tapi dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan kuat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Peristiwa transfigurasi yang kami baca dari Matius pasal 17 mengingatkan kami. Kami kadang-kadang meragukan kuasa-Mu. Kami meragukan akan apa yang terjadi. Engkau telah lakukan mujizat A, B, C dan seterusnya dalam Alkitab. Tapi secara pribadi kadang-kadang kami meragukan. Apalagi dengan tawaran dunia yang begitu banyak. Kami diingatkan Tuhan bahwa Engkaulah Allah. Engkau yang telah menyatakan kemuliaan-Mu, disaksikan oleh murid-murid. Bahkan Musa, Elia datang untuk mengingatkan dari kitab nabi dan kitab Taurat bahwa jalan yang harus engkau ambil. Penebusan itu yaitu menderita, mati, dibangkitkan untuk menyelamatkan manusia supaya datang kembali kepada-Mu. Dan tolong kami juga Tuhan, mungkin ada kalanya dalam hidup ini kami menghadapi penderitaan, kami menghadapi masalah oleh karena iman kami. Tapi tetapkan hati kami untuk lebih mendengar Engkau, mengakui bahwa segala jalan hidup kami ada di dalam rancangan dan otoritas-Mu. Tolong kami juga Tuhan sebagai warga gereja dan sebagai umat-Mu untuk tetap setia melayani Tuhan dalam kondisi apapun juga. Besar kuasa-Mu atas diri kami, dan Engkau akan memampukan kami dalam segala tugas tanggung jawab di rumah tangga, di gereja, di studi kami, masa depan kami. Karena ketika kami belajar mendengar tentang Engkau, Engkau akan tuntun, Engkau akan bawa, dan kami akan berpengalaman dengan Engkau, menikmati kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami. Tapi biarlah Tuhan, Engkau saja yang dihormati dan dimuliakan. Kami hanya sebagai alat, dan kami hanya sebagai saksi-Mu
di muka bumi ini sampai sekarang bahwa Engkau Allah atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami silakan berdoa.